ini adalah saldo awal piutang dan utang. Setelah kita buat jurnal khusus tadi, selanjutnya kita akan buat buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Untuk buat buku besar pembantu piutang ini sama seperti tadi. Tanggalnya kita bikin sesuai saldo awalnya, yaitu tanggal 1. Dan description-nya kita bikin balance. Di saldo awal tadi, setelah itu kita isi balance-nya di debit sebanyak 1 juta dan di balance-nya 1 juta. Dan di bawahnya lagi kita akan bikin piutang-piutang yang ada di jurnal khusus, seperti berikut. Untuk selanjutnya kita lakukan pada setiap toko debitur yang kita punya sama seperti di atas. Seperti ini teman-teman, setelah kita posting kepada buku besar pembantu piutang tadi, pada referensi kita bikin nomor bukti dokumen dan di jurnal khususnya harus diberi centang tanda sudah kita posting ke buku besar pembantu piutang. Setelah itu kita akan membuat daftar saldo piutang. Pertama, kita masukkan kode yang telah kita buat pada buku besar pembantu piutang tadi. Kemudian buat nama debiturnya, terus kita salin saldonya. Dan lakukan cara yang sama pada setiap debitur. Setelah itu kita totalkan semua saldo piutang berikut. Selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu utang. Pertama, kita masukkan neraca awal sama seperti tadi dan kita masukkan saldonya di balance sebanyak 3 juta dan caranya sama seperti yang tadi untuk semua debitur. Setelah itu kita akan membuat daftar saldo utang sama seperti cara yang tadi. Kodenya sesuai yang kita buat dan nama debiturnya juga seperti yang di atas. Dan saldonya diambil dari balance. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah itu kita akan bikin general ledger atau buku besar umum. Berikut adalah format buku besar umum. Yang pertama kita bikin yaitu tanggalnya 1 Oktober 2024. Deskripsinya kita buat balance. Dan balance-nya dilihat dari saldo awal sebelumnya. Setelah itu kita buat cash yang dari jurnal khusus, seperti cash receipt jurnal. Dan totalnya diambil dari rekapitulasi di cash receipt jurnal. Setelah itu di balance-nya kita jumlahkan, yaitu dengan cara balance-nya ditambah dengan debit dan dikurang dengan kredit. Semua ini kita lakukan dengan cara yang sama kepada akun-akun lain, maupun akun dengan saldo normal di debit maupun kredit. Kita lakukan dengan cara yang sama, dan seperti inilah jika semuanya telah selesai kita salin. Setelah itu kita akan membuat trial balance atau neraca saldo. Pertama-tama kita buat nomor akun 111 dan nama akunnya adalah cash dan saldonya kita ambil dari buku besar sebelumnya maupun saldo normalnya di debit maupun kredit. Dan setelah itu lakukan seperti itu pada setiap akun. Dan seperti inilah ketika kita selesai menyalin neraca saldonya. Itu akan menunjukkan semua akun yang terjadi pada transaksi periode tersebut. Dan pasti saja itu akan menampilkan balance.